Nah, kita masuk ke materi pertemuan pertama. Nah, ini dia. Oke, PKSB. Nanti ada tugas yang Anda harus submit di Emas, dan juga nanti ada kelompok yang harus present ya. Nah, ini agendanya: Introduction to Financial Modeling, Business Analysis Technique, dan Forecasting Using Sales Percentage Approach. Yang saya tadi bagikan file di YouTube itu adalah yang nomor 3 tuh, Forecasting Using Sales Percentage Approach. Saya ngambil dari buku Fundamental Corporate Finance ya, yang dikarang oleh Ross dan kawan-kawan. Oke. Nah, kita masuk ya. Financial model adalah penyajian kegiatan bisnis operasi di masa lalu, sekarang, dan di masa depan dalam bentuk kuantitatif. Nah, misalnya adalah membuat proyeksi laporan keuangan. Bagaimana sih kinerja perusahaan, katakan setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan? Nah, that's financial model. Apa saja akun-akun yang, apa saja aktivitas-aktivitas bisnis yang akan mempengaruhi proyeksi laporan keuangan. Contoh ya, misalnya ya, nah, kalau perusahaan di Jepang, misalnya aja nih, dia produksi diaper. Diaper itu apa? Diaper itu apa ya? Ada yang tahu diaper apa? Popok. Popok. Nah, apa kira-kira tantangan yang dihadapi oleh perusahaan di Jepang terkait dengan produksi diapers ya? Untuk anak, Tingkat kelahiran, Pak. tingkat pelayarannya rendah ya. Ya kan? Nah, terus jadinya gimana dia? Akhirnya banyakkan produksi popok apa? Popok dewasa mungkin, Pak. Dewasa ya. Nah, itu seperti itu tuh. Jadi kita bisa membuat nanti laporan keuangannya, mungkin penjualannya lebih banyak untuk yang elderly ya, yang tua-tua dan segala macam. Yang anak bayinya orang Jepang udah nggak mau produksi bayi. I don't know why ya. I don't know ya. Nah, itu Jepang, Korea, Singapura sama. Kalau orang Indonesia masih banyak ya, ya kan? Nah, financial modeling itu diperlukan ya eh, dalam setiap business plan. Nah, ya, how to build, use, and modify starting new business. Jadi kalau Anda mau buka bisnis laundry, nah, kira-kira apa yang diperlukan untuk membuat bisnis laundry? Ya, ada fix asetnya. Apa yang disiapkan fix asetnya? Laundry, berarti apa? Mesin cuci, Mesin Pak. cuci, Pak. Oke, terus Deterjen. Setrika. fix aset loh, untuk fix aset deterjen. Fix asetnya dulu. Aset. Setrika. Setrika, Pak. Oke, oke ya. Nah, terus working capitalnya. Nah, tadi tuh deterjen ya. Terus apa? Uang kasnya. Nah, itu dia. Jadi memproyeksikan Anda mau berapa nih? Mau kira-kira dalam 1 hari itu berapa yang akan masuk ya? Terus perlu mesinnya berapa? Mesinnya yang mau dibeli mesin apa? Baru, modifikasi, kalaupun baru yang apa? Merek yang premium atau gimana? Nah, itu ada tuh. Ya. Starting new line of business within existing company. Nah, jadi saya masih ingat saya kerja di Perbisa Lembah 4 ya, menerbitkan buku-buku untuk perkuliahan ya, textbook. Jadi 2019 kami menambahkan new line of business, digital learning, ada e-learning, ada e-training ya, sekalian promosi ya. Nah, itu kita buat tuh proyeksi tuh berapa e-learning yang akan kita akan buat ya. Kemudian berapa nanti kira-kira penjualannya, berapa jumlah unit yang terjual, berapa harga jualnya. Terus apa kira-kira faktor yang bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan dari digital learning yang saya akan produksi dengan teman-teman saya. Nah, kemudian menilai kegiatan operasi dari existing or proposed business. Bisnis yang ada itu menguntungkan nggak? Kalau dia bisnis yang ada tuh rugi selama bertahun-tahun dan udah nggak bisa diapa-apain lagi, mungkin harus di drop. Ya.
Kemudian comparing operation two or more business. Oke? Kalau ada yang nggak ngerti langsung tanya aja ya. Nah, ini many type, ada three statement model. Nah, ini ya, income statement, statement of financial position, cash flow. Nah, ini dia link dengan formula-formula di Excel nih. Nanti biasanya ada ya kalau saya buat financial modeling sederhana lah. Katakan saya membuat break even point analysis. Ini salah satu tools yang saya gunakan dari dulu nih sampai sekarang. Misalnya dulu saya bergerak di bidang pelatihan. Kami membuat pelatihan A misalnya. Nah, ini saya harus hitung nih. Kita buat model break even point analysis-nya. Nanti ada input section saya buatnya, ada yang computation section atau computing section. Nah, kenapa dibedakan? Ya, yang input ini semua variabel yang ada dalam model ini dimasukkan di input. Computation ini hanya perkalian, penjumlahan, pembagian segala macam, formula-formula. Ini mudahnya adalah kita bisa lakukan secara dinamis nanti kalau kita merubah satu input hasilnya apa. Nah, ya, misalnya kita harga jual honornya kekecilan nih, kita naikin honor instrukturnya. Apa yang terjadi terhadap BEP-nya? Apakah naik BEP-nya atau turun? Harganya kita naikkan, dampaknya apa? Nah, itu bisa kita lakukan proses iterasi ya. Jadi melakukan kayak goal seeking. Nah, ya, atau ada atau skenario analysis, atau juga ada namanya sensitivity analysis. Nah, ya, oke, all accounts are connected. Nah, ini atau menggunakan discounted cash flow. Ini untuk capital budgeting kita bisa menghitung net present value. Nah, ini biasanya untuk capital budgeting nih. Ya. Kemudian juga bisa untuk valuation stock, ya, financial stock, menggunakan free cash flow model. Ya. Terus untuk melakukan merger acquisition, kemudian melakukan initial public offering model, valuasi untuk saham yang pertama kali dijual ke publik, gitu ya, dijual ke publik. Oke. Ini banyak lah ya, ada budget juga segala macam. Oke, kita lihat. Nah, ini forecasting. Ini yang nanti juga akan Anda kerjakan, forecasting. Anda membuat laporan keuangan selama 5 tahun ke depan. Ya, cuman sulitnya adalah Anda mulai dari startup bisnis itu susahnya Anda nggak punya dasar sebelumnya. Kalau proyeksi atas bisnis yang sudah berjalan, itu mudahnya Anda bisa menggunakan data di masa lalu untuk memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Nah, jadi susahnya melakukan startup adalah menentukan itu asumsi-asumsinya. Jadi sama ketika kami buat digital learning di perusahaan yang saya bekerja, itu kami nggak punya pengalaman masa lalu tuh. Berapa nanti yang akan join, berapa yang akan ikut, berapa harga yang pas mereka tuh kita nggak punya pengalaman di masa lalu. Dan itu biasanya sulit memang dilakukan. Nah, fokus di sini Anda membuat master budget. Sudah dapat mata kuliah akuntansi manajemen, guys? Sudah dapat? Sudah, Pak. Lulus apa lolos? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahu beda besarnya lulus sama lolos? Lulus ya. Kan pakainya U semua tuh. Nah, lulus sama lolos. Tahu bedanya? Lulus ini biasanya B+ ke atas nih. Nah, ya B+ ke atas. Lulus ya di bawah B+ sampai C itu lulus. Oke. Nah, tapi nanti master budget yang Anda pelajari dari buku yang dijadikan referensi, little bit different ya, berbeda dengan yang Anda sudah pelajari ketika Anda membuat anggaran di akuntansi manajemen, agak beda sedikit. Nah, ya. Kemudian Anda membuat proyeksi laporan keuangan, ya, statement of financial position, income statement, cash flow. Kemudian Anda melakukan valuation using discounted cash flow model. Sudah dapat IPM? Investasi pasar modal sudah ngambil belum?
Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini nanti Anda belajar lagi free cash flow. Nah, ada free cash flow, ada free cash flow to equity. Nah, masih ingat ini? Masih ingat? Atau memang IPM termasuk yang mau dilupakan aja? Ya. Berikutnya sensitivity analysis. Kalau satu variabel berubah, variabel yang tidak berubah, dampaknya apa? Misalnya terhadap valuasi, terhadap net income perusahaan. Kayak gitu tuh. Ya. Oke. Nah, ini tadi master budget overview aja yang sudah Anda pelajari. Pertama kali adalah membuat sales budget. Sales budget ini kalau dia digabung dengan collection budget. Padahal kita tahu sales budget itu isinya adalah berapa estimasi price dari produk yang kita mau jual kali berapa quantity yang akan terjual. Collection-nya ini nanti biasanya ada di cash budget ya. Di sini nih sebetulnya di cash budget collection-nya. Nah, kemudian dia langsung COGS budget. Padahal biasanya kita kalau di akuntansi manajemen habis sales budget biasanya apa? Production budget. Nah, production budget nanti kemudian direct material budget, direct labor budget, overhead budget. Nah, dia langsung cost of goods sold budget. Jadi memang agak berbeda nih dalam pembuatan operating budget ya. Jadi tolong nanti ada pelajari juga karena yang semester lalu itu dibuatkan soal terkait dengan master budget itu banyak yang salah tuh. Dugaan saya adalah tidak belajar ya, tidak memahami pembuatan master budget untuk mata kuliah PKSB ini. Nah, ya. Ini nanti modelnya banyak sama asistennya, define output from model. Oke. Nah, modelnya. Nah, ini layout physical. Nah, ini contoh yang tadi ya, saya ini langsung aja. Jadi ini ada input nih. Nah, ini input. Jadi semua variabel nih di input taruh di sini. Calculation ini hanya formula di Excel. Formula. Jadi kalau nanti Anda ingin melakukan sensitivity analysis, merubah satu variabel yang lain tidak berubah, yang dirubah di sini, di input. Di sini nanti otomatis dia akan menghasilkan hasilnya perhitungannya. Nah, ini answernya. Nah, bagusnya lagi pakai grafik. Terus Anda bisa lakukan sensitivity table. Nah, ya. Nah, jadi bedakan ada input, ada calculation. Nah, ini nanti outputnya nih answernya. Jadi katakanlah misalnya gini. Masih ingat rumus BEP apa? BEP in unit apa rumusnya? Guys. Masih ingat? Fixed asset Fixed cost dibagi price kurang variabel. Price per variabel ya, Pak. Variabel cost. Nanti inputnya di fixed cost-nya, di input sini saya masukin nih. Misalnya kalau untuk buat pelatihan, honor instruktur. Nah, sejumlah X rupiah misalnya. Terus apa lagi ya? Sewa ruangan misalnya. Kalau dia tidak ada sewa ruangan, ini fix ya. Jadi fix atau tidak ya tergantung jumlah peserta. Jumlah peserta naik, biaya naik, that's variable cost. Jumlah peserta bertambah, total biaya tidak berubah, that's fixed cost. Nanti ada variable cost-nya. Variable cost-nya apa misalnya? Modul yang diberikan ke peserta. Nah, ini berapa rupiah. Gitu kan? Terus apa tuh? Alat tulis mungkin, ATK, segala macam. Nah, ntar ada harga jualnya, price-nya berapa. Nah, masukin semua di input nih. Calculation nanti ini hanya totalnya aja. Fixed cost, total berapa. Variable cost, total berapa. Harga berapa. Ya, formula-formula. Nah, ntar dapat hitung BEP-nya pakai formula nih. Jadi nanti kalau Anda mau lakukan sensitivity analysis, kalau harganya naik, yang lain tidak berubah, dampaknya apa ya BEP ya? Naik atau turun? Nah, itu misalnya. Kalau honor pengajarnya kita naikkan, yang lain tidak berubah, dampaknya apa ya? Jadi hanya Anda mengganti apa yang ada di input. Di calculation ini isinya formula. Nah, pernah ada ujian PKSB itu,
dikasih Excel-nya, mereka ngerjain pakai Excel ya. Nah, ini mahasiswanya melakukan kecurangan. Dia dapat kalau waktu itu online ya ujiannya ya. Dia dikirim Excel-nya, file Excel sama temennya yang isinya jawaban gitu ya. Dia nggak tahu ada disisipkan lah di mana ya. Ketika kita buka antara NPM sama apa yang ada di selnya itu beda sama orangnya. Ya, nama yang ngerjain sama nama itu beda pokoknya. Nah, itu bisa. Atau ternyata di calculation ini bukan formula yang dibuat tapi langsung angka. Nah, angka-angkanya aja. Nah, itu salah berarti. Ya, jadi gampangnya ada input, ada apa? Calculation, input, semua input yang dibutuhkan untuk membuat model dimasukkan. Calculation, formulanya. Ntar ada answer, ada manajemen summary-nya. Misalnya kita buat manajemen summary, BEP-nya adalah 10 orang. Berarti pelatihan itu bisa jalan kalau jumlah peserta di atas 10. Oke. Nah, ini information-nya input, calculation, output, report, and summary. Ya, ntar sama asistennya. Nah, ini technical formatting juga Excel banget ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke business analysis teknik. Nah, yang pertama kita lakukan namanya SWOT analysis. Ini adalah kita scanning kondisi yang ada di internal dan ada yang di eksternal. Ya, strength sama weakness ini adalah internal. Nah, sedangkan opportunities dan threat ini adalah eksternal. Nah, strength-nya apa kira-kira? Perusahaan yang kuat itu apa? Dari sisi apa? Perusahaan yang kuat apa? Kira-kira misalnya. Perusahaan yang kuat. Wahyu. Perusahaan yang apa yang kuat Wahyu? Dia punya strength. Apa? Permodalannya, Pak. Modalannya. Oke. Jadi gampangnya biasanya dari sisi keuangan, finance. Nah, kalau Apple Incorporated kira-kira finance-nya kuat nggak? Ada yang tahu? Kalau Apple gitu kuat nggak finance-nya dari sisi finance? Nah, ini kalau nggak salah Apple itu cash and cash equivalent-nya tuh lebih tinggi daripada APBN Indonesia gitu ya. Finance-nya kuat. Dari sisi SDM, kira-kira gimana Apple? Kuat nggak? Kuat banget. Ya. Terus dari sisi infrastruktur termasuk IT-nya, wah itu mereka udah menggunakan segala macam ya, udah sekarang udah menggunakan apa tuh? Artificial intelligence dan segala macam. Nah, itu kuat. Weakness juga dari sisi keuangan, SDM sama infrastrukturnya gimana? Itu weakness juga. Atau produk-produknya itu disukai nggak sama pasar segala macam. Ya, opportunity apa yang ada di pasar yang bisa didapat untuk meningkatkan posisi perusahaan juga, meningkatkan kondisi keuangan dan segala macam. That's opportunity. Contoh misalnya Indonesia. Indonesia punya apa namanya? Bonus demografi. Apa tuh? Ada yang tahu nggak bonus demografi? Anyone? Bonus demografi apa? Coba. Banyak penduduknya, Pak. Umur produktifnya lebih banyak, Pak. Oke, produktif banyak ya. Itu kalau bagi Indonesia, perusahaan bagi Indonesia sendiri kalau kita ngomong negara, itu opportunity atau threat? Opportunity atau threat, Marsha? Bagi Indonesia. Menurut saya opportunity, Pak, karena kedepannya bahwa banyak pekerja SDM yang dapat bekerja. Oke, jadi bisa meningkatkan gross domestic product ya, karena pekerjaannya banyak. Oke, good. Tapi bisa juga jadi ancaman nggak, Marsha? Bonus demografi. Bisa jadi ancaman nggak? Bisa juga kali, Pak. Bisa ya. Dalam bentuk apa? Coba. Terus saya cari yang lain dulu, jangan ini dulu. Agung, bisa nggak jadi ancaman, Gung? Menurut saya bisa, Pak. Nah, kenapa Agung? Kenapa? Karena tingkat pendidikan mungkin masih rendah ya, Pak. Terus antara jumlah pertumbuhan penduduk usia produktif dengan lapangan pekerjaan yang tersedia mungkin nggak Oke. cukup. Ya, jadi ya ada dua opportunity atau threat gitu kan ya.
Ya ini agak-agak out topic ya. Jumlah mahasiswa meningkat, tapi ya ada juga yang kurang mampu bayar SPP kan. Terus ya masuk di situ apa pinjol ya. Ya pinjolnya mungkin lihat opportunity ya. Ada yang mau kuliah tapi nggak ada dana, jadi mereka pinjemin dulu. Terlepas ya saya sendiri nggak setuju seperti itu sebetulnya ya. Udah nggak punya duit, suruh kuliah, suruh pinjem pinjol gitu kan. Nanti gimana bayarnya gitu ya. Nah, nanti dari sini sebetulnya ada nih strateginya. Yang pertama itu ini yang paling disukai. Strateginya SO. Wah, berarti maksudnya apa nih SO? Perusahaannya itu strength-nya lebih banyak daripada weakness dan opportunity yang ada di pasar tuh banyak. Nah, dia gunakan strength yang ada untuk memperoleh opportunity. Nah, that SO. Ya. Oke. Nah, ada juga WO, berarti apa? Berarti apa nih? WO. Ini namanya kalau ada cari ya, namanya TOW strategi. Kalau WO berarti apa? Perusahaannya punya apa? Weakness, tapi opportunity di pasar apa? Banyak. Nah, itu WO. Nah, berarti nanti strateginya bagaimana overcome weakness-nya, mengurangi weakness-nya untuk memperoleh opportunity. Nah, ada juga ST. Dia strength-nya banyak, tapi di eksternalnya lebih banyak ancaman, bukan peluang. Nah, bagaimana strength yang ada digunakan untuk mengurangi dampak buruk dari ancamannya, gitu ya, agar posisi keuangan makin bagus, posisi perusahaan makin bagus. Nah, yang terakhir ini yang susah ya, weakness-nya banyak, ancamannya banyak. Ya, jadi ini bisa digunakan nanti oleh perusahaan biasanya dari membuat SWOT ini dia akan nanti ada menyusun visi misi, nanti menyusun objektif goals, nanti kemudian bagaimana strategi dibuat. Oke, ada pertanyaan dulu? Lanjut ya. Nah ini nih misi. Nah ini kita ngomong strategi. Misi adalah alasan keberadaan perusahaan. Oke. Jadi biasanya kalau misi apa? Kalau perusahaan tujuan perusahaan apa? Ruth. Tujuan perusahaan apa, Ruth? Misi perusahaan apa, Ruth? Memperoleh keuntungan, Pak, sebanyak-banyaknya. Ya, oke lah ya. Memperoleh keuntungan. Nggak ada yang lebih dari itu ya. Mencoba memenuhi kebutuhan pasar dengan apa gitu kan. Yes. Tapi kalau misinya Palang Merah Indonesia apa kira-kira? Anyone? Saya juga belum tahu nih. Kita menduga-duga aja. Kita menduga-duga misi apa? Ridwan. Misinya PMI apa? Ridwan. Palang Merah Indonesia. Profit atau apa? Mencari profit atau apa? Sepertinya non profit, Pak. Iya, apa kira-kira? Kira-kira aja apa? Apa Saya ya? juga belum tahu. Mungkin menyediakan suplai darah, Pak. Oke, good, bisa menyediakan suplai darah yang berkualitas dengan harga terjangkau, gitu kan? Ya. Nah, sekarang saya tanya nih, olahraga apa yang banyak penggemarnya di Indonesia, tapi prestasinya justru malah ya gitu-gitu aja, ada dan tiada. Olahraga apa? Sepak bola. Sepak bola, Pak. Bola, Pak. Jadi kalau PSSI sebetulnya misinya apa? Kira-kira aja harusnya. Let's discuss. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kok. Saya juga nggak tahu. Apa kalau kira-kira PSSI? Misinya apa? Kira-kira menurut Anda? Safa, cowok, cewek Safa suka bola? Enggak sih, Pak. Nah, ya oke. Rohayat, nah ini cowok biasanya. Kak, you suka main bola nggak? Atau suka nonton bola nggak? Iya, Pak, suka nonton Oke. bola, Pak. Nah, kira-kira PSSI misinya apa? Alasan keberadaan PSSI di Indonesia untuk apa? Mungkin membina prestasi olahraga sepak bola di Indonesia, Pak. Oke, good. Membina ya. Membina ya. Visinya, ini kan misi, ada visi. Misalnya apa? Menjadikan negara Indonesia kuat sepak bola di mana gitu visi. Kemudian objektifnya, apa tujuan yang ingin dicapai? Nah, kalau PSSI apa kira-kira tujuannya ya? Masuk piala apa? Ikut piala apa? Piala dunia. Boleh dong kita mimpi ya, ya nggak? Kapan masuknya nggak tahu dah ya. Masuk piala dunia. Strategi adalah cara yang dilakukan untuk mencapai objektif.
Nah, caranya apa? PSSI kalau mau masuk Piala Dunia, strateginya apa? Caranya apa? Apa yang harus dilakukan oleh PSSI? Misalnya apa? Naturalisasi, Pak. Naturalisasi, oke. Naturalisasi. Terus apa lagi? Banyak ya. Perbaikan manajemen, Pak. Rekan manajemen PSSI sendiri, apa pembinaan apa pemain usia muda, membina SSB. Nah, that's strategi. Taktiknya bagaimana strategi dilaksanakan. Nah, ini dia. Jadi kalau Anda mau buka laundry, waduh, misinya apa nih kira-kira? Laundry. Kalau ngomong jauh ya. Apa kira-kira kalau Anda mau buka bisnis laundry? Nah, ini cewek dah tadi dah. Fitra. Kira-kira apa Fitra? Misi buat ini. Misinya supaya dapat profit dan usaha laundrynya bisa sustain, Pak. Sustain ya, oke lah ya. Bukan ini ya, membantu ibu-ibu yang nggak punya waktu pakaiannya bersih gitu, higienis gitu ya. Bukan gitu Iya, ya. gitu juga. Ya. Objektifnya kita bisa pakai balance scorecard. 5 tahun ke depan Anda maunya apa? Laundry-nya. Pendapatannya berapa? Nah, jumlah outletnya berapa gitu kan, jumlah customer yang dilayani berapa dan segala macam. Ya, jadi misi, objektif, strategi. Bisnisnya sama, tapi mungkin cara strateginya berbeda. Nah, ini kalau kayak sepak bola ya, sepak bola. Contoh saya contohkan aja di luar negeri misalnya. Anda tahu Manchester City? Ini yang cowok. Manchester City tahu? Tahu, Pak. Oke, yang punya siapa? Yang punya orang Timur Tengah, Pak. Timur Tengah. Sultan ya, Sheikh ya. Duitnya nggak berseri kan, betul nggak? Nah, dia mau Manchester City juga juara apa? Liga apa? Champion, betul kan? Objektifnya dia juara Liga Champion 5 tahun yang akan datang, misalnya waktu itu, ketika dia beli itu. Nah, tapi strateginya gimana? Karena duitnya banyak, jadi akhirnya apa? Man City. Karena duitnya banyak, jadi Beli pemain, pelatih. pelatih yang terbaik. Pemain di setiap posisi yang terbaik, betul nggak? Cari pelatih yang terbaik. Nah, itu dia. Nah, misalnya ada lagi klub ya di Belanda namanya Ajax Amsterdam. Mungkin sama objektifnya kayak Manchester City. Dia mau juara Liga Champion juga, juara Piala Dunia antar klub. Tapi strateginya dia nggak menggelontorkan banyak duit, beli pemain, beli pelatih terbaik gitu ya. Nah, mereka mengandalkan misalnya talent scouting, pemandu bakat. Mereka punya apa Ajax Academy ya, Football Academy itu yang bagus banget. Dia menyebarkan talent scouting, dia cari dari seluruh dunia gitu ya. Nah, terus dididik dan jadi pemain bagus. Nah, different strategi, objektifnya sama, tapi strateginya berbeda. Nah, itu dia. Ya, jadi bisa berbeda-beda. Oke, ada pertanyaan? Nah, kemudian ada yang disebut dengan istilah pestle analysis, politik, ekonomi, terus social factor, teknologi, environment, dan legal factor. Ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi bisnis perusahaan. Political factor, driven by government action and policy, corporate taxation, other fiscal policy initiative. Jadi kalau presidennya ke depan ingin melanjutkan tentang pembangunan infrastruktur, ya mungkin perusahaan-perusahaan konstruksi, penghasil material untuk konstruksi itu makin cerah bisnisnya misalnya. Ya. Kemudian ada economic factor relate to broader economy and tend to be expressed financial in nature. Nah, ini misalnya employment rate, inflation, GDP growth, pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kalau kayak perusahaan yang jual durable goods, apa durable goods? Anyone? Durable goods? Tahan lama ya, Pak. Oke, yang tahan lama, contohnya apa? Mobil, ya, alat-alat elektronik itu sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya bagus, permintaan akan mobil juga meningkat. Sebaliknya, kalau pertumbuhan ekonominya rendah, permintaan akan mobil juga akan turun. Nah, ini dilihat. Kemudian juga interest rate, karena perusahaan menggunakan pendanaan juga dari hutang. Itu dilihat apakah kemungkinan interest rate-nya naik atau turun. Nah, ya. Kemudian social factor. Nah, ini pergeseran atau evolusi ya, life and leisure, nah impact commercial activity, demographic consideration. Nah, tadi misalnya di kayak Jepang,
itu apa? Penduduknya usianya tua gitu ya. Jadi pampersnya untuk bayi sedikit, dia produksi pampers untuk orang tua, itu satu. Kemudian juga perusahaan di sana ngelihat ada seperti itu, kemudian membuat bisnis pariwisata untuk orang-orang senior tadi yang tua-tua. Nah, itu. Ya, jadi pergeseran jumlah penduduk gitu ya. Kemudian juga approach life and leisure ya. Anda kelahiran tahun berapa nih? Kelahiran tahun berapa rata-rata? 90-an, Pak. 90-an. Berarti Anda generasi apa nih? Anda apa sekarang masuknya? Milenial ya? Milenial atau Gen Z itu kan biasanya sukanya apa tuh katanya work-life balance, betul nggak? Ya, work-life balance nih katanya. Padahal kan work-life balance itu bukan untuk umur Anda nih. Umur saya ini udah work-life balance. Kenapa? Udah nggak bisa terlalu stres. Nanti jantungnya masalah gitu ya. Nah, tapi karena anak sekarang banyak yang mau jalan-jalan, berarti bisnis yang ini apa? Yang bagus apa misalnya? Hilangkan COVID ya. Berarti apa? Bisnis apa? Guys, Kesehatan. kesehatan bisa apa lagi? Apa? Pariwisata. Pariwisata pasti jalan-jalan ya. Terus yang untuk mempercantik diri gitu kan, fitness center, skincare gitu-gitulah. Betul nggak? Ya. Nah, oke. Teknologi. Nah, ini automation, R&D. Nah, ini teknologi nih. Nah, kalau di kita sekarang apa? Banyak yang sebetulnya teknologinya bagus ya, membuat orang yang tadinya kalau dia mau minjem itu perlu persyaratan yang banyak segala macam, tapi sekarang bisa lebih mudah ya, let's say pinjol gitu kan. Tapi masalahnya kemudahan ini kemudian membuat malah jadi nggak bagus ya. Banyak orang minjem lebih untuk memenuhi keinginannya daripada kebutuhannya gitu kan. Dan ketika harus bayar banyak nggak punya uang lagi gitu, bunganya meningkat tinggi segala macam. Nah, ini teknologi sekarang. Bahkan belajar udah bisa pakai Zoom, meskipun sekarang saya juga menilai efektivitasnya masih lebih rendah ya, karena di kita masih banyak yang rebahan dan segala macam. Faktor lingkungan juga nih, kalau perusahaannya itu menghasilkan polutan, ke depannya perusahaannya akan susah untuk bersaing. Ya, karena udah muncul ya dari social factor ini banyak customer atau konsumen yang they do care about environment. Nah, ya nih carbon footprint, climate change impact, nah segala macam. Makanya kan ada kadang-kadang hotel yang dia nyebutnya apa? Green hotel. Nah, ya kan? Green hotel. Jadi kalau sekarang di hotel Anda keluar kan, Anda cabut kartunya otomatis apa? Lampunya semuanya apa? Guys, lampunya mati ya. Nah, that's that green hotel lah. Environmental factor. Legal factor, nih perubahan peraturan perburuhan kalau di kita yang puyeng kepala tuh kalau saya bilang ya. Nah, ini dia. Jadi nanti bisnis Anda dilihat di sini ya, tapi kadang-kadang seringnya karena startup gitu, seringnya semuanya harus ada ya, nggak harus ada juga sih sebetulnya. Betul-betul dilihat dari pestle analysis ini yang betul-betul mempengaruhi bisnis yang startup yang kalian akan buat. Ya, startup yang akan dibuat. Oke. Jadi kalau Anda mau buat bisnis kafe, kira-kira yang paling pengaruh apa? Buat tuh kopi ya, minum dan makanan-makanan yang kekinian. Apa yang paling banyak pengaruhnya? Economic factor pengaruh nggak? Anissa, pengaruh nggak Anissa? Economic factor. Kalau Anda buka bisnis kafe yang jualan minuman-minuman kekinian tuh. Pengaruh, Pak. Pengaruhnya apa ekonomi? Apa kira-kira? Harganya? Bukan dong. Bisnis Anda akan meningkat kafe kalau ekonomi pertumbuhannya apa? Tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi, ya kan. Nah, terus apa lagi? Interest rate-nya apa? Rendah, gitu kan? Employment rate-nya rendah. Social factor ada nggak yang pengaruhi kafe? Ada nggak? Ada apa lifestyle trendnya? Lifestyle trend, ya kan? Tadi ya work-life balance, tuh. Terus banyak jumlah Gen Z dan milenial tinggi. Makanya tadi saya baca ya di cnbc.com itu bagaimana
capres di Indonesia itu menggunakan TikTok. Saya baru, akhirnya pas saya baca saya paham juga. Coba Anda lihat ya. Sorry, saya adalah golput sejati dari dulu ya. Jadi saya nggak milih. Jadi saya bukan ini. Anda lihat ya, paslon nomor 2. Siapa tuh namanya? Capresnya siapa? Prabowo. Pak Prabowo. Anda lihat ya. 2014, 2019, Pak Prabowo itu dikesankan bahwa dia apa? Gentle. Wow, pokoknya strong gitu kan. Nah, apa tuh yang diliput? Dia naik kuda, gitu kan? Naik kuda, dia ketemu kayak orang-orang yang apa terus kayak dia kayak pejuang lah, dia ex-TNI ya, betul kan? Sekarang di 2024 sama nggak strateginya? Apakah dia juga mau mengesankan bahwa dia strong segala macam? Gitu nggak? Yang Anda lihat gitu nggak kira-kira? Rena. Gitu nggak, Rena? Pak. Nggak. Apa yang sekarang mau Enggak, Pak. Oke, apa yang mau dikesankan oleh Prabowo sekarang? Kalau yang berdasar TikTok kayaknya soft gitu, terus kayak gemoy. Oke, Biasanya gemoy, gemoy. good. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saya pindah nih ke Melva. Kenapa dia nggak mengesankan strong lagi, tapi dia mengesankan gemoy, Melva? Karena sekarang kayaknya yang milih udah lebih banyak yang milenial sama Gen Z, Pak. Jadi Nah, itu dia. menyenangkan. Good, that's social factor kan? Betul nggak? Karena yang milih seperti itu sekarang pakai AI gitu kan, dibuat gemoy gitu ya. Meskipun saya terus terang aja bingung ya. Apalagi salah satu partai loh, saya nggak sebut nama lah, nggak enak ya. Isinya jogetan mulu kan. Joget aja gitu kan, terus bingung. Visi misi lu apaan gitu kan, program kerja lu apaan, kok lu cuman apa, joget gitu ya. Terus dibilangnya apa katanya? Ini politik bergembira. What the hell are they thinking gitu ya, kalau kita ngomong kan. Mau dibawa kemana negara ini? Yang gitu ya. Tuh. Jadi itu semua mempengaruhi tuh. Makanya sekarang banyak pakai TikTok. Kalau yang nomor 1 si Anies pakai apa tuh? Kayak apa tuh? Dia pakai apa? Ada yang tahu nggak? Dia pakai TikTok apa tuh? Kayak Korea-Korea gitu ya, betul nggak sih? Di TikToknya kayak Korea-Korea ya. Kalau nomor 3 saya nggak tahu, belum lihat juga TikToknya. Nah itu that's social factor. Teknologi faktornya ada nggak? Makanya saya paling sebel nih kalau selama pemilu ya nggak berubah. Apa yang bikin Anda kesel kalau lagi pemilihan seperti ini? Melihat jalanan, apa yang Anda sebel? Baliho, Pak. Good, baliho. Kenapa sih masih pada apa? Nempel-nempel di mana itu? Pohon ya, betul nggak? Iya. Terus pada pakai foto dibuat pokoknya seglowing mungkin. Sekarang saya tanya ke Anda ya, ini cuma out of topic tapi saya coba tanya ke Anda. Itu fotonya berapa kali diambil ya? 1. Ya. Kedua, ada nggak ya pakai Photoshop gitu segala macam? Ada kan? Ada, Pak. Oke. Kalau buat slogannya kenceng banget ya. Kita bersama rakyat. Padahal dia kalau dari rumahnya keluar itu naik mobil, masuk lagi naik mobil lagi. Kapan dia menyapa rakyatnya, ya kan? Tuh kalau kayak gitu tuh. Kenapa nggak pakai technological factor, betul nggak? Kenapa nggak sosial media kayak gitu loh? Kenapa nggak Instagramnya? Nah, katanya 2019 itu pada menggunakan Instagram tuh Pilpres. Sekarang 2024 larinya kemana? Nah, ke TikTok. Nah, ini ada perubahan-perubahan ini mempengaruhi cara berbisnis juga sama. Ya. Kami dulu punya toko buku Leksika, toko buku fisik ya. Ada di Kalibata gitu ya, ada di kampus FEB di Depok juga, tapi sekarang udah tutup. Nah, saya diminta oleh pemilik perusahaannya, Leksika, toko bukunya coba dikembangin lagi, dibangkitkan lagi. Nah, saya memilih, saya nggak mau jualan offline lagi. Karena punya toko buku, sewanya mahal nggak? Sewanya mahal nggak? Kapan terakhir Anda milenial Gen Z ke toko buku? Be honest with me. Kapan? Kapan Safa terakhir ke toko buku? Masih mute ya? Kapan? Kurang lebih awal bulan Desember, Pak, tahun lalu. Iya kan? Tapi cuma lihat-lihat aja. Nah, cuma lihat-lihat kan? Beli kagak ya? Di online. Belinya kagak, belinya online. Karena saya buat toko online, Leksika Bookstore. Terus kami juga yang authorize-nya ada di Shopee, Tokopedia, Blibli, segala macam. Desktop technological factor. We follow the market. Kami mengikuti mahasiswa sekarang kalau beli buku di mana. Tapi kami juga melihat bahwa
tetap ada di toko buku. Kenapa? Kadang-kadang yang beli buku bukan mahasiswanya, tapi orang tuanya. Orang tuanya masih berpikir kalau beli buku di mana? Kalau beli buku di mana? Hmm? Di Anyone? Gramedia gitu, Pak. Gramedia. Nah, itu dia. Ya, jadi apa yang Anda pelajari di sini sebetulnya juga mempengaruhi nanti kalau Anda di perusahaan atau punya perusahaan ya. Jadi makanya harus banyak baca, lihat gitu ya. Makanya saya nanti mau buat flyernya itu mengikuti model-model yang pakai AI gemoy-gemoy gitu kali ya. Ya. Jadi seperti itulah. Oke, this is Pesto. Nah, ini yang juga akan jadi tugas kelompok Anda nanti, itu namanya Business Model Canvas, BMC. Nah, Business Model Canvas ini membantu Anda ketika Anda mau buka bisnis baru atau Anda mau buka perusahaan baru, startup tadi. Ya, Anda mengisi nih apa-apa saja. Key partners. Ya, kalau bisnis pelatihan, key partnersnya adalah sama pengajar, instruktur. Nah, key partner, pemilik gedung. Nah, ya, itu dia. Percetakan. Nah, itu contoh ya, ini kalau saya mau buka bisnis pelatihan. Key activities-nya apa kalau pelatihan? Key activities-nya apa? Promosi, pelatihannya, ya kan? Terus apa lagi? Kegiatan pelatihannya sendiri, activities-nya ya. Terus mengirimkan sertifikat. Value proposition-nya apa? Apa yang ingin ditawarkan ke customer-nya? Apakah yang harganya value for money, harganya murah, atau ini premium tapi memang kualitasnya bagus? Nah, itu dia. Key resources-nya apa? Sumber dayanya apa tadi? Sumber dayanya. Kemudian customer relationship, bagaimana menjaga customer relationship-nya. Channel-nya, menjualnya Anda lewat apa? Ya, menjualnya lewat apa? Ada yang langsung jual, ada yang lewat marketplace tadi, ya kan, dan segala macam. Customer segmennya apa? Kalau saya buat misalnya ini segmen ada untuk mahasiswa, ada juga untuk yang karyawan, ada juga yang untuk eksekutif misalnya. Cost structure-nya apa aja? Berarti ada, coba, Anda udah belajar ya, cost behavior. Biaya dibagi menjadi berapa? Cost behavior, perilaku biaya. Jadi berapa? Coba. Ada berapa biaya tadi? Ada biaya apa? Tetap dan biaya apa? Variabel, Pak. Variabel. Biaya tetapnya apa? Biaya variabelnya apa? Nah, that's cost structure. Ya, terus revenue stream-nya. Dari mana aliran uang pendapatan Anda akan masuk? Ya. Nah, ini Anda harus kreatif nih. Kreatif banget nih di sini nih. Oke. Kalau pelatihan apa? Revenue stream-nya dari mana? Pelatihan. Coba, saya mau tahu. Anda buat bisnis pelatihan. Coba, ayo. Peserta pelatihan yang bayar. Oke, bayar. Nah, dia bayar apa? Biaya apa? Pelatihan. Oke, apalagi kira-kira, guys? Dari mana? Sponsor, Pak. In-house training, Pak. Apa? Sponsor. Sponsor kalau ada. Good, apalagi? Good, bisa. Ya, apalagi? Nah, ini di sini nih harus kadang-kadang ya apa yang kita lakukan itu belum tentu apa ya? Dapat duitnya dari situ. Jadi misalnya ini di FYP saya di TikTok itu berapa hari ini banyak yang, tapi di Amerika ya, dia bisnisnya adalah membersihkan halaman segala macam. Nah, cara dia adalah dia ke orang yang rumahnya tuh udah rumputnya udah nggak jelas segala macam ya. Nah, dia menawarkan membersihkan secara gratis. Rugi nggak tuh dia? Rugi nggak kira-kira? Advent, rugi nggak Advent? Gratis loh dia. Membersihkan halamannya tuh gratis pokoknya. Pohon-pohon ini gratis ditebangin segala macam. Rugi nggak cara kayak gitu? For free. Enggak, Pak. Nggak, kenapa?
Apa coba? Apa yang dia tuju sebetulnya? Apa yang dia tuju? Hmm? Kasih gratis. Kalau kasih gratis, terus besok 6 bulan kemudian, setahun kemudian kotor lagi, berharap apa? Yang dikasih gratis tadi. Berharap ngapain? Advent? Promosi, Pak. Ya, itu promosi kan dia berharap sekarang ngebersihin gratis gitu kan. Nanti setahun lagi kan udah kotor lagi kan, betul nggak? Nah, ketika orang tadi dikasih gratis kan dia mungkin akan telepon kan. Tolong dong bersihin punya saya, that's the money come from. Apalagi kira-kira dari mana duitnya? Nah, ketika dia bersihin, itu dia di videoin. Terus videonya taruh di mana? Dari gitu. kontennya, Pak. Konten. Oke, mau di IG, mau di YouTube ya kan? Nanti bisa jadi apa dia? Coba. Nih, anak sekarang nih. Dapat duit dari Instagram caranya gimana? Masang Ads, Pak. Ya, endorse kan? Dia ngebersihin nanti kan pakai apa? Pakai bahan kimia apa? Nanti yang punya bahan kimia minta orang tersebut untuk endorse ya nggak? Dapat duit nggak? Dapat duit. Nah, jadi revenue stream itu harus apa istilahnya ya? Be kreatif gitu ya. Saya juga kemarin ada yang nanya tuh. Ya kebetulan ya Anda harus ya ini sekalian ya promosi kan. You have to subscribe my YouTube channel ya. Ya, yang tadi saya kirim tuh kan. Nah, itu ada yang nanya nih, rekan saya pengajar. Emang prospektif ya Mas buat YouTube channel kayak gitu? Ya alhamdulillah kebetulan YouTube channel saya sudah monetize ya, sudah monetize. Tapi nggak banyak lah. Alhamdulillah ya nggak boleh nggak bersyukur tuh gitu ya, kufur nikmat ya. Ya 100.000 per bulan itu. Cuman pertanyaannya apakah yang dicari sama saya itu 100.000 itu? Harusnya nggak juga ya. Apa kira-kira yang bisa saya dapat dengan saya punya YouTube channel? Satu, orang belajar dari YouTube channel saya, dia dapat manfaatnya, nilainya bagus. Semoga jadi amal jariah buat saya kan. Hidup ini kan bukan cuma duit ya. Tapi kalau nggak ada duit juga susah ya. Satu. Kedua, nanti mungkin ada perusahaan yang lihat, wah ini bagus nih kayak gini nih, terus mungkin saya dihubungi, lo bisa nggak ngasih pelatihan? Nah, saya dapat duitnya dari ngasih pelatihan. Ya, jadi sekarang cari duit itu ya begitulah. Ya, jadi harus kadang-kadang apa yang kita kerjakan sama nanti duitnya masuk itu bisa berbeda. Nah, bisa berbeda gitu ya. Jadi misalnya kalau Anda buat kayak laundry tadi, Anda buatin videonya tuh proses ngapain segala macam. Nanti kalau banyak followers dan segala macam subscribernya kan bisa endorse apa tuh yang untuk pembersih segala macam. Nah, ya, this is business model Canvas. Nah, ini nanti tugas Anda tuh membuat business model Canvas untuk startup yang dibuat. Ya, ini partner, supplier, segala macam. Nah, ini penjelasannya ya. Activities, resources-nya, value proposition, value-nya apa? Spesifik customer. Anda mau yang kalau value proposition misalnya yang Daihatsu sama mobil Honda pasti berbeda ya. Customer relationship-nya. Nah, ini bisa ngasih apa tuh? Kalau Anda belanja di kayak minimarket tuh, Indomart atau Alfamart, Anda bawa barang ke kasir, biasanya yang ditanya kasir Indomart sama Alfamart apa? Yang pertama. Member, Pak. Nah, member. Terus apa lagi tuh setelah itu? Kasih diskon gitu kan ya? Betul nggak? Ya. Nah, member itu ketika dikasih member sudah dia lagi melakukan ya semacam bisnis analitiknya ya di daerah situ kebanyakan customernya belinya apa. Nah, nanti dari situ dia akan sediakan barang-barang yang memang dibeli sama customer yang ada. Melakukan tracking ya, ini customer profiling. Oh, customer ini belinya ini. Jadi kalau tiap bulan dia nggak beli lagi, mungkin bisa diingetin lewat I don't know ya WA atau apa segala macam. Oke, channel nih customer touch point sekarang nih udah. Kalau dulu kalau kita mau buat bisnis kita harus punya brick and mortar, kita harus punya toko fisik ya kan. Sekarang kadang-kadang nggak perlu toko fisik, you buka aja di mana di ya kalau kita sebut itu marketplace ya, apa yang Anda pilih, nah itu channelnya. Customer segmentnya siapa yang mau dilayani, umur berapa, jenis kelaminnya apa, nah itu penting juga. Ya, nanti cara promosi juga berbeda. Kayak saya nih contoh di tempat saya misalnya ya, yang beli buku teks berarti segmen pasarnya siapa? Gampang ya, guys. Segmen pasarnya siapa? Beli buku teks, buku-buku perkuliahan. Berarti siapa?
Mahasiswa, Pak. Mahasiswa, oke. Umurnya berapa? 17 sampai berapa? 17 sampai 21. 25 lah misalnya. Ya, 17 sampai 25. Nah, ini mereka punya ciri khas sendiri kan. Kadang-kadang mereka nggak mau capek-capek jalan kemana, ke toko beli, ya nggak. Dia maunya melakukan senam jari aja tuh. Cari di mana? Marketplace. Nah, berarti tepatnya harus ada di marketplace. Terus ternyata pas saya lihat ya dari penjualan tempat saya itu, kebanyakan pembelinya adalah 70% wanita, ya, female. Sisanya 30% apa? Male. Nggak ada transgender ya, nggak ada transgender. Nggak boleh. Ya, oke. Nah, berarti kalau gini yang paling banyak beli siapa? Cewek ya? Nah, oke. Berarti nanti marketingnya, channelnya segala macam beda nggak? Cara, ya paling gampang gini. Kami juga buatin flyer-flyer nih. Ah, flyer. Warnanya gimana? Warna-warna apa yang dipakai sekarang? Wanita-wanita sekarang. Warnanya warna apa? Nah, cari cewek nih berarti nih ya. Cari cewek, cari cewek. Vina. Gimana Vina? Warna-warna apa nih Vina? Kan kamu generasi milenial apa Gen Z nih cewek nih? Pakai warna apa? Vina? Warna-warna apa? Warna kuning Pak mungkin. Kuning. Bukan yang pastel-pastel gitu ya. Apa tuh kayak coklat-coklat apa gitu. Nah, ini sebelum ada anak generasi Z di perusahaan yang saya bekerja, itu yang buat flyer tuh umurnya 35 ke atas. Cowok lagi. Jadi dia pakai warna-warna cowok. Nah, bisa appeal nggak ke cewek-cewek yang beli itu? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, makanya dicari yang Gen Z, cewek. Kita tanya sama dia, warna yang mau seperti apa? Dia kasih tahu, oh warnanya gini-gini. Nah, terus kita buat juga marketing campaign-nya itu secara apa? Feminin. Nah, agak-agak feminin. Karena buat cewek kan. Nah, karena 70%-nya apa? Cewek. Nah, itu dia. Nah, ini agak out of topic sekarang saya tanya. Looks atau wajah yang itu yang paling penting untuk karir di kantor, untuk karyawan atau karyawati? Looks. Paling berpengaruh untuk apa? Untuk ini sorry ini agak out of topic ya. Untuk karir di kantor, itu untuk looks. Cewek atau cowok? Yang bisa membantu naik jabatan. Cewek atau cowok? Let's think. Izin, Pak. Ya. Cewek. Apa kayak izin langsung aja ngomong. Ya, Pak. Cewek ya? Berdasarkan Heeh. ya, Pak. Cewek. Enggak, yang saya kirim kemarin apa? Cowok, Pak. Nah, itu di Amerika ya. Nggak tahu kalau di Indonesia. Tuh. Ya, makanya saya bilang sekarang cowok harus ke salon. Jadi jangan apa? Kalau dulu cowok kayak gitu tuh, cowok kalau glowing malah dianggap agak-agak gimana lah gitu ya. Oke ya, melambai-lambai gitu kan. Sekarang enggak nih, harus glowing juga. Looks is important now. Tuh. Ya, jadi bisa berbeda. Makanya saya pernah tanya ke teman saya ya, yang dokter tuh kecantikan. Tanya jelas begini nih. Dok, lu lebih prefer customer cowok atau customer cewek? Kira-kira jawabannya apa? Si dokter itu. Cewek cowok? Coba. Come on. Let's discuss it. Cowok, Pak. Cowok. Why? Good. Jawaban cowok bener. Why? Apa? Karena Apa tuh? ya dari hal yang di luar dari nalurianya kan, Pak. Dan bisa ya nalurinya kan maksudnya ya cewek kan berhubungan dengan kecantikan, tapi kalau cowok, wah ini sebuah hal unik dan ini bisa jadi sebuah ya mungkin dari ide kesempatan baru juga di segi bisnis kecantikan itu, Pak. Oke, good. Dia bilang cowok karena satu. Sekarang saya tanya ke ini ya, sorry ya. I'm not sexist ya, or I'm not misogynist ya. Sekarang tanya ke Anda semua nih cowok cewek nih. Yang suka nawar kalau dikasih produk siapa? Cowok atau cewek? Cewek. Cewek. Ya. Kebetulan kalau dokter kecantikan kan harus cantik ya, gitu nggak? Iya kan? Iyalah. Kalau dokter kecantikan nggak glowing, siapa yang mau ke situ kan? Jadi kata dia kalau cowok enak tuh dikasih produk, kadang-kadang nggak pakai nawar tuh, langsung aja beli, gitu kan? Itu nggak? Kalau cewek gimana? Kalau cewek gimana? Itu berapa ya dok ya? Nggak bisa kurang ya dok? Bisa 3 kali nggak dok? Gitu ya? Nah, tuh bisa pay letter nggak ya?
Ya kan? Satu. Kedua, untuk masalah treatmentnya, cowok nggak terlalu detail ya, nggak terlalu cerewet gitu istilahnya kan. Nah, itu dia. No wonder tahun 2000 berapa ya? 2014 apa 2013 pengeluaran skincare untuk laki-laki Indonesia itu sekitar 7 triliun rupiah. 7 triliun rupiah, cowok loh. Ya. Jadi sekarang sudah berubah semua gitu ya. Oke, lanjut. Nah, cost structure tadi cost of doing business-nya fixed variable revenue stream-nya. Nah, tadi ya. Jadi be more creative in revenue stream ya. Kadang-kadang ada yang kita nggak nyangka kok dapat duitnya dari situ gitu ya. Ada orang dulu buatin kayak ERP tahu ya, kayak SAP Oracle dia buat tapi dia kasih gratisan. Pertanyaan cuma satu, dapat duit dari mana tuh orangnya? Kasih gratisan. Ternyata dapat duitnya adalah ketika orang menggunakan terus ada trouble, orang itu dipanggil untuk memperbaiki. Nah, dia charge di situ. Jadi produknya dibuat gratis, tapi ketika dia charge. Ya, oke. Nah, ini contoh Amazon. Nah, Anda tahu ya Amazon. Key partner shipping company UPS ya, DHL karena dia perlu banget. Kemudian juga retail company-nya ya dia juga menjual produk yang dia nggak produksi sendiri, Nike, Best Buy, Calvin Klein. Key activities, quick fulfillment process, just in time delivery. Key resources-nya shipping services, dia kerjasama tadi sama UPS, FedEx segala macam. Warehouses and fulfillment center. Nah, ini penting banget nih dia nih. Anda bisa bayangkan ya karena Amazon tuh berapa ordernya dalam sehari gitu ya. Jadi betul-betul warehouse-nya tuh harus efisien, cepat, nggak boleh salah kirim, nggak boleh barang yang dikirim udah expired dan segala macam. Ya, nah ini dia pakai cloud. Kemudian value proposition-nya, kalau e-commerce-nya provide online shopping platform over quickly deliver. Nah, experience berarti yang dicari biasanya ya untuk beli. Nah, kalau yang untuk Amazon Web Service-nya itu dia cloud data, menyediakan cloud untuk customer-nya. Relationship-nya ini dia customer first service mindset, online phone communication channelnya, global distribution channel, bla 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 segala macam. Customer segment-nya ada bisnis, ada retail juga. Nah, cost structure-nya, cost optimization strategi, kemudian large investment, fixed cost, expanding Amazon Prime, nah variable cost, stocking product, bla bla bla. Revenue stream-nya ada low margin revenue, e-commerce fulfillment, high margin revenue, ya kan? Mungkin ada, nah ini advertising, subscription services, nah itu dia. This is Amazon. Bisa jadi dasar ya. Anda terapkan ini aja kan, ATM. Tahu nggak ATM? Konsep apa nih ATM? Ada yang tahu? Amati, tiru, modifikasi. Nah itu dia. Amati, tiru, modifikasi. Nggak harus selalu pertama yang dapat dapat keuntungan nanti. Let's say gini deh. What is the smartphone? The first smartphone in the world. The first smartphone itu apa? Ada yang tahu? Apa? The smartphone pertama di dunia apa? Anyone? Coba. Anda pasti nggak nyangka. Nokia Communicator 9500. Nokia Communicator. The first smartphone yang ada. Masih ada nggak Nokia sekarang? Masih produksi handphone nggak? Smartphone nggak? Indonesia once was Nokia apa? Nokia apa tuh? Nation. Nah, Nokia flagship ya. Banyak pakai Nokia kan? Ya, Anda mungkin jarang nggak tahu ya. Cuman coba Anda lihat di sosial media tuh. Yang paling heboh tuh Nokia 320. 3230 atau gimana ya? Itu udah handphone sejuta umat tuh. Oke. iPhone kapan muncul? iPhone kapan muncul? Ada yang tahu iPhone pertama? Come on. Anda udah lahir belum nih? 2007. Udah? Sudah? Lahir? Ya, masih bayi, umur berapa. Nah, tapi munculnya iPhone itu merevolutionize smartphone yang ada di dunia. Nah, Anda bisa lihat tuh. Merevolusi smartphone yang ada di dunia ini.
Jadi, you don't have to be first in order to be successful in business. Anda bisa amati, tiru, tapi Anda harus, ini yang paling penting nih, modifikasi. Jadi ketika orang nanya sama saya ketika saya buat training, apa perbedaan pelatihan lo sama pelatihan yang lain yang sudah ada? Saya bilang, our training is 100% digital. So we don't have any physical classroom. You just join, subscribe, and then you can access our video, our problem and solution 24/7, 24 hours a day, 7 days a week. Nah, jadi harus ada bisa membedakan ya, differentiate. Apa yang membedakan? Jadi kalau Anda misalnya, let's say Anda juga sebagai ASN segala macam gitu ya, kalau Anda mau naik jabatan kan banyak teman-teman Anda tuh satu letting gitu ya. So apa yang unik dari Anda ketika Anda bisa naik? Gitu ya. Tapi uniknya jangan ordal ya, nggak bagus lah. Ya harus betul-betul unik. Oke? Nah ini Porter 5 Force model ini adalah suatu model yang digunakan untuk menentukan profitabilitas dari sebuah industri. Apakah industri tersebut prospektif apa enggak? Oke ya, kita lihat ya. Saya yang gampang-gampang aja lah. Misalnya kadang-kadang industrinya makanan. Itu makanannya adalah misalnya kayak warteg. Warteg profitable apa enggak? Gitu ya. Bisnisnya profitable apa enggak? Coba kita lihat. Ancaman pendatang baru. Gampang nggak orang buat warteg? Butuh modal besar nggak? Warteg. Guys, butuh modal besar nggak warteg? Tidak. Tidak. Nah, oke. Ya, tuh. Perlu keahlian khusus nggak? Enggak. Ya. Jadi ancaman pendatang barunya tinggi. Maksudnya adalah kalau ancaman pendatang baru tinggi, nanti banyak orang, kalau suatu industri itu profitable, banyak pihak yang akan masuk ke industri tersebut. As a result, jumlah playernya banyak, pasarnya yang ada segitu-gitu aja. Akhirnya apa? Profitnya apa? Kecil. Nah, itu dia. Persaingan di antara perusahaan yang ada dalam industri. Kalau warteg tinggi nggak? Banyak nggak pemainnya? Banyak nggak pemainnya? Apa sih pembedanya warteg? Pembedanya apa warteg? Satu dengan warteg yang lain. Bedanya apa sih? Ada beda nggak? Dari makanan yang disajikan segala macam, ada beda nggak? Atau cara servisnya? Atau hampir sama aja? Hampir sama aja ya. Nah, ini persaingannya sangat tinggi. Persaingan sangat tinggi berarti profitnya kecil. Produk substitusinya banyak nggak warteg? Pas makan siang, selain warteg, orang makan di mana? Ervina. Mungkin food court atau McD sih. Kayak gitu ya. Ada mie ayam, ada bakso, ada somai, ada padang, gitu kan? Betul nggak? Jadi ancaman produk substitusinya tinggi juga, berarti profitnya rendah. Buyer power. Customer-nya price sensitif apa enggak? Price sensitif maksudnya adalah harga naik dikit, dia nggak beli. Jadi dia masuk ke warteg itu price sensitif nggak? Customer-nya. Customer price sensitif nggak? Coba, Sakti. Gimana, Sakti? Iya, Pak. Untuk Ya. warteg menurut saya cukup price sensitif, Pak. Kenapa? Kayak selisih 1.000-2.000 itu dihitung pasti, Pak. Jadi kalau ada warteg naikin harga, dia langsung apa? Pindah warteg, Pak. Pindah ke warteg. Kalau yang lain pada naikin semua? Gimana? Pindah menu, Pak. Pindah menu bisa. Terus apa lagi? Selain Atau pindah masak sendiri, Pak. masak sendiri. Atau apa lagi biasanya? Mengurangi pembelian kan? Ya, bisa, Pak. Nah, Pembelian. pembelian ya. Bargaining power dari suppliernya gimana? Suppliernya harga bisa naik kapan-kapan bisa naik ya kan? Harga cabai dan segala macam. Oke. Nah, sekarang kita masuk juga. Rokok. Price sensitif nggak rokok? Customer-nya. Di Hanindra. Price sensitif nggak? Kalau menurut saya kalau di rokok nggak terlalu, Pak. Oke, Nggak kenapa? terlalu sensitif. Jadi Kenapa? naik tetap, Pak. Walaupun naik harganya tetap banyak yang beli, Pak. Banyak yang beli ya. Nah, udah jelas tuh. Paling dia shifting kan. Tadinya Jisamsu terus apa? Jisamsu naik terus geser kemana?
nggak jauh-jauh juga langsung ke Minyak Jinggo, kalau tahu cowok yang nggak ada kan. Ya paling ke Sampurna Ijo gitu kan, betul nggak? Or apa, they consume less gitu aja kan. Ya. Ancaman produk substitusi rokok kretek apa? Rifki. Vape. Vape. Oke. Padahal sebetulnya secara penelitian yang paling bahaya apa? Vape atau rokok kretek? Orang bilangnya vape itu lebih aman gitu ya. Padahal nyataannya vape itu yang lebih parah kan. Tuh. Ya, jadi kita bisa lihat nih. Jadi kalau nanti perusahaan mau masuk ke suatu industri, dia lakukan five force model ini. Five competing force ini dianalisis untuk melihat apakah prospeknya masih bagus apa enggak, menguntungkan apa enggak. Jangan masuk ke industri yang udah mau sunset, industri yang udah declining pace, industri yang udah nggak akan prospek ke depannya nggak akan bagus. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau makanan tuh jangan yang generik sama. Tetap sebetulnya adalah apa perbedaan antara produk yang Anda tawarkan atau jasa yang Anda tawarkan dengan produk pesaing. Harus cari itu. Differentiate-nya itu harus ada. Ya, differentiate-nya harus ada. That's five competing force. Oke. Nah, ini forecasting using percentage sales of approach. Nah, ya, forecasting dilakukan untuk apa? Investor menilai apakah harga saham suatu perusahaan itu under value atau over value. Menilai juga cash flow perusahaan di masa depan dan kemungkinan bisa bagus apa enggak gain or loss-nya. Banker lenders, forecasting digunakan untuk menilai apakah calon debitur yang akan diberikan kredit mampu membayar bunga maupun pokoknya saat jatuh tempo. Ya. Kemudian untuk competitiveness, melihat kekuatan perusahaan dan kemampuan untuk bertumbuhnya. Nah, ini forecasting biasanya ya kita ini dulu nih apa sales and cost. Kita mulai dari sales-nya dulu. Kenapa mulai dari sales? Karena sales ini akan menentukan nanti berapa yang akan diproduksi, berapa direct material, kalau dia manufacture ya, direct labor, overhead yang dibutuhkan, segala macam. Oke. Nah, ini jadi Anda membuat forecasting itu angka sebenarnya bisa apa aja, tapi pertanyaannya adalah asumsi yang digunakan itu visible apa enggak? Masuk akal apa enggak? Kayak contoh sekarang saya tanya ke Anda. Setiap tahun gaji naik nggak harusnya? Idealnya, guys. Setiap tahun naik nggak gaji? Naik, Pak. Anda buat proyeksi ya. Oke, good. Naiknya berapa persen? Berapa persen naiknya setiap tahun? Ini kan Anda buat forecasting nanti. Berapa persen naiknya? Gaji. Coba. Asumsinya gaji naik berapa persen? Muhammad Rafi. Yang sering saya temukan sering salah nih. Coba Muhammad Rafi. Berapa naiknya gaji? Asumsinya seperti ini Pak, inflasi misalkan 5% gitu. Ini common mistake yang dipakai. Kalau naik gaji sebesar inflasi, nggak naik gaji. Betul nggak? Dinaikin sebesar inflasi, berarti hanya dinaikkan untuk menjaga daya beli, purchasing power, gitu loh. Makanya kalau ada yang bilang bosnya, oke kita naik gaji, wah tepuk tangan kan, berapa? Sebesar inflasi, tepuk tangan lagi. Ngapain tepuk tangan? Gaji lu nggak naik. Harga udah naik, gaji naik, sama gitu kan. Makanya ASN naik gaji tahun ini berapa nih? 8-10%. Oke, 8-10%. Terus ketika naik gaji, yang muncul apa? Di pasar. Yang muncul apa ketika naik gaji? Biasanya. Harga-harga gimana? Naik juga. Naik juga gitu kan. Nah, ya, nih, jadi gaji nggak naik inflasi. Inflasi plus berapa persen? Oke. Kemudian setahun gaji berapa kali? Gaji berapa kali dibayarkan setahun? 12. Ah, salah lagi tuh. Kalau gaji dibayarkan 12 kali, kenapa? Gaji ke-13. Nah, ada THR biasanya kalau di swasta. Tapi 13 kali juga kurang. Harusnya berapa? Minimal. Ridwan. Berapa Ridwan?
14 mungkin, Pak. 14, kenapa 14? Berarti Yang satu satu apa? Apa? untuk tahun Bonus, ajaran baru mungkin, Pak. bonus ya, bonus ya. Ya, bonus. Bonus terus satu kali kecil lah ya, 15 kali. Nah, tuh. Ini pernah ya, ada salah satu perusahaan, saya sebut nama nggak enak ya, pasti Anda tahu banget ya. Dia menganggarkan gaji itu hanya 12 kali. Akhirnya membuat dia kesulitan dalam membayar gaji. Kenapa? Tadi minimal berapa? 12 plus apa? THR kan? Jadi berapa harusnya? 13. Tuh. Jadi dia ketika lebaran itu dia bingung bayar THR-nya karena nggak dianggarkan. Duitnya belum ada. Tuh. Apalagi nih bagi perusahaan, ada kalanya, cuman saya berapa ya, 12 tahun sekali kali ya, 12 tahun sekali. Ada bayar THR setahun 2 kali. Ada nggak kemungkinan bayar THR setahun 2 kali? Ada nggak kemungkinan? Ada, Ridwan Pak. Karisma, ada nggak Ridwan Karisma? Oh, saya, Pak, yang tadi, Pak. Hah? Oh tadi Iya. ya. Ada nggak? Ada, Pak. Kapan? Saat Lebaran sama saat Natal mungkin, Oh, Pak. enggak lah, itu mah bukan. Lebaran 2 kali dalam setahun, mungkin nggak? Mungkin, Pak. Sekarang saya tanya ke Anda, puasa itu tiap tahun sama nggak tanggal mulainya? Enggak sama, Pak. Nggak kan? Enggak, Pak. Mundur berapa hari? Mundur 11. 11 hari. Jadi ada kalanya nanti tahun depannya Januari Lebaran, tahun depannya lagi Desember Lebaran. Mungkin nggak? Jadi tahun depannya Januari Lebaran, Desember juga Lebaran. Mungkin nggak? Mungkin tuh. Nah, itu perusahaan harus betul-betul berpikir tuh. Nah, sekarang saya tanya lagi misalnya, Anda buka laundry, laundrynya kiloan. 1 kilo berapa? Mau dicas ke customer. 7.000, Pak. Biasanya sih, Pak. Kenapa 7.000? Harga pesaing, harga market, Pak. Harga market 7.000, ya kan? Oke, nah sekarang saya ganti nih ke Fitra ya. Nah, kapan puasa nih? Bulan apa Fitra? Puasa tahun ini Maret, Pak. Maret ya. Oke. Kalau Anda mau buat bisnis jualan bisnis apa nih? Takjil ya. Iya, Pak. Oke, salah satu takjil apa? Bulan puasa yang paling khas, Fitra. Kolang-kaling kali ya, Pak. Kolak lah pastilah. Ya kan? Kolak ya. Oke, Iya, kolak. Pak. Anda mau jual berapa kolaknya? Harganya berapa satu cup itu ya? Berapa? 5.000-an, Pak. Dari mana angka 5.000 itu? Harga pisangnya, harga singkongnya. Berarti Anda menggunakan cost method ya. Anda kan Ya. bisa lihat di pasar juga pakai marketplace. Ya. Berapa sih dijual 5.000? Berani nggak Anda jual 10.000? Yang lain jual 5.000, Anda jual 10.000. Berani nggak? Fitra. Enggak sih, Pak. Kenapa? Enggak sih, Pak. Sampai 2 kali lipat harga yang lain. Kenapa? Kayaknya enggak, Pak. Nah, ini kalau Kenapa Anda beda harganya? kalau Anda jual murah, laku, itu bukan prestasi. Tapi Anda jual mahal, laku, itu prestasi. But how can you convince your customers ini 10.000 lu karena apa segala macam. Biasanya iPhone kan sama smartphone yang lain, harganya jauh nggak? Jauh, Pak. Bisa dijual nggak? Bisa ya. Bisa. Nah, itu dia tuh. Ya. Jadi forecasting tergantung asumsi yang digunakan. Oke. Nah, ini kelayakan tuh tadi ya. Nah, ini percentage, sales, driver, forecasting. Jadi kalau Anda akan menentukan sales sekarang mulai berapa, tahun depan berapa, nanti ada angka-angka ngikutin ke sales tuh. Lihat yang di sales percentage saya tadi ya. Nah, ini sales growth, lihat dari government, international bank, dari juga internal, dari peer group, gitu itu bisa dilakukan. Oke. Nah, ini advantage-nya mudah digunakan. Nah, kemudian disadvantage-nya banyak expense yang tidak terkait dengan sales, ya. Fixed komponen, rent expense, fixed asset, penyusutan, itu kadang-kadang nggak naik turun sesuai dengan kenaikan di sales. Nah, itu dia. Oke, group assignments. Nah, sekarang Anda membuat 6 kelompok. 6 kelompok ya. Jadi berapa sih mahasiswanya nih? Berapa ya jumlah mahasiswanya ya? Ntar saya cek dulu ke Siap NG.
Ini PKSBA ya. Ada 2 kelas ya. Data di saya sih cuma ada 16 ya, betul nggak sih? Kok cuma 16 ya? Dikit ya. Ini ada berapa nih di sini pesertanya? Pak ada yang Oh, belum masuk ya. Jadi gampangnya ada buat 6 ya. Jadi nanti ada berapa? belum melakukan. Oke, belum itu ya, belum. Oke. Buat 6 kelompok ya. Kemudian Anda propose business idea and create step by step financial modeling throughout the course. The course. Nah, all group will present overall progress in week 5 and week 10. Nah, assignment minggu pertama itu adalah Anda pilih bisnisnya apa, kemudian Anda buatkan bisnis model canvas dan pastel analysisnya. Ya. Tidak boleh bisnisnya sama, harus beda. Ya, biar kita dapat lebih banyak juga pengetahuan nanti. Oke, provide general information and 5-year strategic planning for your business idea. Oke. Template for assignment is provided, but you can modify it as needed. Oke. Provided ya, coba saya cek dulu ya ke materinya.